Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Marwani SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu, periode 2 tahun 2025 di LPTK UIN Ar-Ramirin Banda Aceh dengan NIM 25020100730, mengajar di MTSN 7 Aceh Utara. Pada hari ini Rabu 23 Juli 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya, kamera fokus pada KTP, dan ini kartu ujian, bukti lapor diri, kamera fokus pada kartu ujian. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat. Sehat semua? Sehat. Ada yang tidak hadir? Ada. Sekarang sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa dulu. Coba silakan. Supaya ilmu kita menjadi berkah. Kemudian Ibu ingin mengabsensi dulu siapa-siapa yang tidak hadir. Kabarnya sakit. Dan berapa orang ini sakit? Ya, moga-moga pada anak-anak kita yang lagi sakit, kawan-kawan kita yang lagi sakit, kita doakan supaya diberi kesembuhan, biar dia dapat kembali ke sekolah seperti biasa. Kemudian kita sebelum belajar, mari sama kita tepuk semangat dulu. Coba, 1, 2, 3. Sebuah lagu wajib, yaitu lagu Indonesia. Biar semangat lagi, coba. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Dari mandu ibuku, Indonesia.
terpuji pada diri sendiri. Sebelum kita masuki pelajaran hari ini, kita lihat dulu pelajaran yang minggu yang lalu, yaitu tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman? Tiga. Ada yang tahu rukun iman jumlahnya berapa? Ada. Itu bisa disebutkan? Bisa. Yang ke satu? Iman kepada Allah. Iman kepada Allah. Yang kedua? Iman kepada malaikat. Yang ketiga? Iman kepada Allah. Yang keempat? Iman kepada Rasulullah. Yang kelima? Iman kepada hari kiamat. Yang keenam? Beriman kepada kebaikan dan kejahat. Mari kita sekarang melanjutkan pembahasan hari ini, yaitu tujuan pembelajaran kita yaitu tentang akhlak terpuji pada diri sendiri. Akhlak terpuji pada diri sendiri yaitu dapat disimpulkan menjadi 5. Yang pertama, tawakal. Yang kedua, ikhtiar. Yang ketiga, sabar. Yang keempat, syukur. Yang kelima, qanaah. Jadi tentang akhlak terpuji, mari sama-sama kita lihat pada video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Selamat datang di pembelajaran akidah akhlak bersama saya Siti Faidia. Anak-anakku yang saya banggakan, semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajarannya, mari kita baca basmalah bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji apa yang akan kita pelajari? Ada ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Sebelum kita masuk ke materi ini, kita akan membacakan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan pengertian tentang ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan dari makna ikhtiar, tawakal, qanaah, dan syukur. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan contoh dan dampak positif dari ikhtiar, tawakal, qanaah, dan syukur. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, ikhtiar. Pengertian ikhtiar. Ikhtiar dari bahasa Arab yaitu ikhtiar yang artinya memilih. Menurut istilah, ikhtiar adalah usaha seseorang dengan sungguh-sungguh untuk mencapai apa yang diinginkan. Dalil tentang ikhtiar terdapat dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga kaum tersebut merubah keadaan apa yang ada pada diri. Contoh dari ikhtiar adalah bekerja keras tidak bergantung dengan orang lain, pandai memanfaatkan waktu. Dampak positif dari ikhtiar adalah menumbuhkan percaya diri, menghilangkan rasa malas, menumbuhkan semangat hidup yang baru. Selanjutnya adalah tawakal. Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari bahasa Arab kata kerja tawakal yang artinya adalah mempercayakan, mewakilkan, dan menyerahkan. Secara istilah, tawakal adalah
dan menjauhi sikap ketidakpuasan atau kekurangan. Dalil qanaah terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa la tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'd. Artinya, janganlah kamu merasa iri hati dengan karunia Allah yang diberikan kepada sebagian kamu lebih dari sebagian yang lain. Contoh dari qanaah adalah senang ketika orang lain sukses, merasa cukup dengan apa yang dimiliki, membelanjakan uang sesuai dengan kebutuhan. Dampak positif dari qanaah adalah menumbuhkan rasa ikhlas dengan menerima keadaan yang ada, menumbuhkan rasa tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari perasaan iri hati, sehingga hati dan jiwa menjadi tenang. Yang adalah sabar. Pengertian sabar. Sabar adalah mencegah atau menahan. Secara istilah, sabar ialah menahan diri dari sifat kegundahan emosi, lisan, dan perbuatan yang tidak terkontrol. Dalil tentang sabar terdapat dalam Quran surat Al-Imran ayat 200 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Dampak positif dari sabar dapat membendung tipu daya setan, berpikir matang, membuka jalan perdamaian. Yang terakhir adalah syukur. Pengertian syukur, menurut bahasa syukur berasal dari kata syakara yashkuru syukran, yang artinya terima kasih. Secara istilah, syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas karunia apa yang telah diberikan kepada kita. Dalil tentang syukur terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 152 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fadkuruni azkurkum washkuruni wa la takfurun. Artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku pula ingat kepadamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Contoh syukur adalah selalu mengucapkan Alhamdulillah, tidak pernah mengeluh dalam hidup, merasa senang dengan segala nikmat yang ada. Dampak positif dari syukur adalah jiwa tenang dapat bersyukur kepada Allah, mendapatkan ridho dari Allah, terhindar dari sifat tamak. Anak-anakku yang saya banggakan, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan kalian semua. Untuk evaluasi dan menambahkan pengetahuan kalian, silakan berikan contoh tentang ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur dalam kehidupan kalian sehari-hari. Tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap produktif, jaga kesehatan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tahu, sudah jelas? Tentang akhlak kan? Kalau kita sudah jelas tentang akhlak berpikir, sekarang mari kita sama-sama bagi kelompok, yaitu berdiskusi. Sekarang ibu akan membagikan
Coba kelompok 1. Sehat adalah persatu sehat dan tidak disiksa selama proses pemulihan dan semua darahnya dikeluarkan. Kelompok 4. Kelompok 5. Coba kelompok 1 yaitu tentang tawakal. Kelompok 2 tentang ikhtiar. Kelompok 3 sabar. Kelompok 4 syukur. Kelompok 5 qanaah. Silakan berdiskusi. Tentang qanaah. Ini tentang apa? Tentang qanaah. Ini yang udah ya udah semua udah. Kalau sudah, kelompok 1 ke depan untuk kita berdiskusi atau berpresentasi. Ayo ke depan mewakili 1 orang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 ini menjelaskan apa itu tawakal. Dulu istilah menggembirakan, mempercayakan, menurut istilah menyerahkan, mempercayakan, mewakilkan segala urusan kepada Allah setelah melakukan usaha yang maksimal. Dalilnya surah Al-Maidah ayat 2. Kemudian contohnya sebelum ujian kita belajar sungguh supaya berhasilnya maksimal. Kemudian contohnya sebelum ujian kita belajar sungguh-sungguh supaya hasilnya maksimal, dan kemudian kita menyerahkan hasilnya kepada Allah. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus berusaha. Sudah jelas? Sudah. Silakan. Ayo beri tepuk tangan buat kawan-kawan. Kemudian kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ini menjelaskan tentang ikhtiar.
Ya. Ruqyah menurut istilah ialah usaha seorang hamba untuk memperoleh sesuatu hasil yang baik. Dalilnya Dalilnya Al-Quran surah Al-Ma'un ayat 11. Contohnya, saya mengerjakan tugas dengan usaha sendiri supaya mendapat nilai yang maksimal. sudah jelas? Jelas. Ada yang bertanya? Jelas. Jelas semua paham kan? Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri semangat lagi buat kawan-kawan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok yang mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Apa itu qanaah? Qanaah merupakan istilah qanaah adalah sikap minta sebulan merasa cukup dan memberikan segala pemberian. Contohnya merasa cukup dan bersyukur dengan memiliki yang sering tidak ada berkat. Dalilnya Al-Quran surat Al-Isra ayat 66. Contohnya merasa syukur dan bersyukur dengan rezeki yang dimiliki, tidak iri melihat kesuksesan orang lain, hidup sederhana, tidak memerlukan sangat menjadi kesulitan, saat menjadi kesulitan. Sudah paham? Jelas? Jelas. Sudah apa lagi? Cukup? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang syukur. Syukur, apa itu syukur? Menurut istilah adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat Allah dan berserah diri dengannya kepada Allah. Dalilnya Al-Quran surat Ibrahim ayat 7. Contohnya mengucap alhamdulillah setelah makan, syukur dengan hati, meyakini segala nikmat yang berasal dari Allah. Syukur dengan lisan alhamdulillah, syukur dengan badan mengeluarkan masalah dalam kebaikan dan ketaatan. Sudah? Sekian. Ada yang bertanya? Ada yang paham? Sudah jelas juga? Sudah. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang sabar. Apa itu sabar? Menurut istilah sabar adalah menahan diri dari sifat kemudahan dan rasa emosi, lalu menahan lisan dan menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak baik. Dalilnya
Al-Quran Surat Anfal ayat 46. Contohnya, kita selalu sabar dalam mendapatkan cobaan. Bagaimana? Pertanyaan dari kelompok 1, 2, 3, 4. Sudah paham semua? Cukup sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah paham semua tentang tawakal, ikhtiar, sabar, syukur dan qanaah. Yaitu kemudian tentang akhlak mati, tentang akhlak terpuji. Jadi tujuan hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Apa itu akhlak terpuji? Ada yang tahu? Coba, ada yang tahu? Akhlak terpuji menurut istilah ialah ya, meliputi perbuatan seperti jujur, sabar, rendah hati, dermawan, dan tawakal. ya. Sudah paham semua kan? Dah tahu kan? Sudah jelas? Nah, kita sekarang untuk menunjukkan untuk minggu depan kita akan melihat apa itu tentang materi minggu depan tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk hari ini cukup sekian. Sebelum Ibu akhiri, kita harus berdoa dulu, atau kita biar semangat, tepuk semangat dulu sekali lagi. Satu, sekarang untuk penutupan kita hari ini yaitu coba doa penutup dengan bagaimana hasil materi kita hari ini? Semangat? Semangat? Alhamdulillah.